Kami dari kelompok riset, kami dari kelompok riset kesehatan mental komunitas atau kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai ROHMI, Research of Community Mental Health Initiative, mendapatkan undangan untuk berbagi dengan siapapun yang sedang hadir di sini tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ROHMI. Dan hari ini kami akan berbagi cerita tentang pengalaman bekerja di daerah Maluku, di Ambon dan kepulauan lain sekitarnya. Dan ini bukan kerja kami sendiri, tapi sesungguhnya ini adalah kerjasama juga dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat di Maluku, yaitu LAPAN, Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan tahun ini LAPAN mendapatkan kerjasama dari Sasakawa Foundation dari Jepang sehingga memungkinkan beberapa orang peneliti dan mahasiswa MBKM magang dari Rohmi untuk berangkat ke Maluku. Jadi hari ini kita punya Embun dan Zahra yang akan menceritakan apa yang mereka lakukan selama berada di Maluku. Latar belakangnya sebetulnya adalah mungkin kalau mahasiswa yang sekarang belum terlalu paham bahwa lebih dari 25 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 1999, itu ada konflik besar di Maluku. Pada saat itu Maluku dan Maluku Utara masih bergabung sebagai satu provinsi. Jadi konfliknya itu awalnya di kota Ambon, kemudian melebar kemana-mana di seluruh penjuru Maluku, em, lama bertahun-tahun, dan kemudian konflik ini dulu disebutnya sebagai konflik agama karena kebetulan melibatkan kelompok Islam dengan kelompok Kristen. Meskipun kemudian diketahui ini akarnya adalah faktor sosial dan sebagainya. Mungkin kalau kalian adalah mahasiswa, saya menantang kalian untuk ngobrol dengan Google atau ChatGPT untuk tahu tentang konflik Ambon karena atau konflik Maluku karena kami tidak akan banyak bicara tentang konfliknya sendiri. Tapi yang mau disampaikan adalah bahkan em, 26 tahun sesudah konflik itu mulai masih banyak PR-nya ternyata dan tidak semudah itu ternyata untuk merekatkan kembali eh, masyarakat komunitas yang sudah pernah pecah karena konflik gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rohmi bekerja sama dengan Lapan dan dengan dukungan dari Sasakawa Foundation. Iya betul 26 tahun kawan. Makanya lebih dari 25 tahun. Ya, jadi saya harus menyapa Beta harus menyapa yang ada di Maluku. Ada eh, Mbak Bay sebagai Bay Tualeka, Bay Hajar Tualeka. Beliau adalah Yayasan Lapan. Mungkin ada mama-mama dari Maluku juga. Selamat siang, mama-mama. Oh, ada mama satu dari Maluku yang kebetulan ada di sini. Selamat datang juga. Yo, jadi semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa juga menjadi bahan pembelajaran bagi Katong semua juga mama-mama yang di Maluku, terutama buat yang ada di Jakarta yang jauh sekali dan kadang-kadang tidak sadar apa yang terjadi di daerah lain di Indonesia. Jadi untuk pembicara pertama, saya akan memperkenalkan Embun. Embun adalah peneliti muda, meskipun nggak muda-muda amat, tapi Embun adalah researcher di Rohmi. Bun boleh memperkenalkan diri lagi dan kemudian mulai dengan pemaparannya. Silakan Bun. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Fitri sebelumnya. Halo semuanya yang ada di Zoom, selamat datang dan terima kasih sudah datang di sini dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang. Oke, baik. Mungkin pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya agak panjang.
Mariana Febrina Dewi Embun Pramana, tapi saya bisa dipanggil Embun. Dan seperti kata Mbak Fitri, saya merupakan salah satu peneliti dan juga anggota dari kelompok riset kesehatan mental komunitas atau ROKMI. Nah, mungkin langsung saja kita kenalan dulu. Mungkin dari tadi ada yang mungkin belum tahu ya, ini sebenarnya ROKMI itu apa ya gitu. Atau kelompok riset kesehatan mental komunitas itu siapa ya? Kenapa kok kita sampai mengadakan action research ini untuk membangun perdamaian di Maluku? Ini kita siapa gitu ya? Mungkin kita kenalan sedikit dulu. Ternyata belum dinyalakan. Sayangnya lupa. Oke. Nah, kalau Rokmi sendiri sebenarnya kami adalah kelompok riset yang berada di bawah Fakultas Psikologi UI, tapi sebenarnya fokus kami itu lebih kepada isu kesehatan mental, seperti namanya ya, gitu. Dan kami banyak melakukan intervensi berbasis komunitas dan juga banyak melakukan penelitian yang akurat karena sebenarnya semangat kami yang utamanya adalah kami mau kesehatan mental itu adalah hak semua orang, jadi kita mau semua orang untuk lebih sehat mental. Seperti itu. Kalau nanti ada yang mungkin mau tahu lebih lanjut tentang Rockme, kita promosi ya. Bisa nanti ke ruangan di seberang sebelah sana ya. Atau buat teman-teman yang di Zoom atau yang di sini, bisa nanti langsung cek media sosialnya Rockme di Instagram rockme.id atau bisa juga di websitenya www.rockme.id. Mungkin itu singkat cerita tentang Rockme. Nah, kemudian juga pasti banyak nih yang bertanya-tanya gitu. Ini kayaknya namanya kelompok riset kesehatan mental komunitas nih. Bicaranya soal kesehatan mental, tapi kenapa kok tiba-tiba nyentuh isu perdamaian ya? Nah, di sini mungkin sedikit saja bahwa intinya adalah sebenarnya perdamaian dan juga kesehatan mental itu sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Ini adalah salah satu kerangka teori yang kita sering pakai, itu tentang determinan sosial kesehatan mental. Di sini bisa dilihat ya bahwa tadi Mbak Fitri sudah sempat menjelaskan bahwa seperti kalau di Maluku itu dulu pernah terjadi konflik dan itu juga sebenarnya bisa berdampak terhadap kesehatan mental juga gitu. Kemudian kalau balik lagi kalau bicara soal konflik atau soal kekerasan, coba kita sama-sama bayangkan apa rasanya kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang isinya tuh penuh dengan kekerasan. Misalnya tetangga kita sering nih, sering kalau kita suka bilang sering baku pukul kah, atau sering pukul-pukulan satu sama lain, atau sering berantem, misalnya seperti itu. Kita terpapar seperti itu terus kira-kira rasanya seperti apa ya? Stres nggak sih ada di situasi seperti itu? Stres ya? Atau terganggu nggak ya? Kira-kira kita terganggu ya? Ya. Jadi itu sebenarnya berkaitan juga dengan kesehatan mental. Atau kalau ada anak yang ternyata orang tuanya itu juga melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, itu juga pasti berpengaruh ke kesehatan mental anaknya juga, gitu ya. Lingkungan seperti itu. Jadi sebenarnya itu saling berkaitan satu sama lain. Boleh lanjut? Gitu. Nah, kemudian kembali lagi kita soal ke Maluku lagi. Tadi Mbak Fitri sudah menjelaskan sedikit latar belakang tentang Maluku dan mungkin sedikit cerita buat teman-teman yang mungkin baru tahu ya soal Maluku. Biasanya dengar doang sih tapi belum pernah benar-benar ngeliat di peta ya, misalnya kayak apa. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ngeliat Maluku itu sifatnya dia kepulauan, teman-teman. Jadi provinsinya kepulauan. Gitu. Dan karena kepulauan ini sebenarnya kerennya Maluku adalah yang kita sadari juga ya bahwa mereka tuh sangat memilih masyarakat tuh jadi sangat beragam. Karena setiap pulau-pulau ini, setiap daerah-daerah ini itu semuanya punya kekhasannya masing-masing. Gitu. Itu hebatnya Maluku seperti itu. Maluku aja nih satu, Maluku itu aja banyak sekali keberagamannya di dalamnya. Nah, namun meskipun di sisi lain ada juga sebenarnya kesulitannya dari konteks kepulauan ini. Salah satunya yang kemarin kita rasakan ya, itu adalah dari segi transportasinya, gitu. Dari segi transportasi. Mungkin kalau buat kita-kita yang sering di Jawa ya, yang posisinya di Jawa nih. Kalau mau ke Jakarta, kalau mau ke Bogor, kalau mau kemana, semua jalur darat. Kayaknya enak ya, gampang. Oh ya tinggal mobil, tinggal kereta, tinggal ojek.
misalnya gitu motor. Tapi kalau misalkan di sini kita mau ke daerah lain nih, nah kadang bisa jadi kita harus naik ferry dulu. Kemudian dari ferry belum selesai sampai di situ masih harus lanjut transportasi darat dulu. Nah, transportasi darat di sana juga unik teman-teman karena datarannya itu juga agak pegunungan gitu. Jadi em, rasanya itu 2 kilometer di Jakarta. Kalau misalkan 2 kilometer di Ambon itu rasanya seperti mungkin 5 atau 6 kilometer ya di Jakarta. Karena apa? Karena rasanya tuh panjang banget perjalanannya. Gitu. Karena banyak pegunungan-pegunungan. Jadi kadang kita potong gunung kah? Atau kita harus belok ke sana dulu. Mau ke titik sini doang nih. Kita harus belok ke sini, ke sana dulu, baru nyampe. Jangan seperti itu. Itu adalah sedikit gambaran soal Maluku itu seperti apa sih gitu ya. Dan kalau di kegiatan kita, di action research kita ini, itu sebenarnya kita nggak menyasar semua daerah di Maluku gitu. Tapi kita mencoba dulu di salah satu area. Areanya di mana? Areanya sebenarnya di Kecamatan Salahutu. Kecamatan Salahutu itu ada di Pulau Ambon. Jadi dari Maluku ini nih, nah Pulau Ambon itu ada iya di titik yang sini, ini di Pulau Ambon dan Kecamatan Salahutu tempat program ini dilaksanakan itu adalah di sebelah sini gitu. Di ujung mulut Pulau Ambon ini seperti itu teman-teman. Lanjut. Baik. Oke. Nah, mungkin sedikit cerita tentang tadi Mbak Fitri juga sempat menyebutkan bahwa konflik yang terjadi di Maluku itu memang sudah terjadi sudah sangat lama, sudah tadi 26 tahun yang lalu. Tapi ternyata dampaknya masih terasa ya sampai sekarang. Salah satunya yang kemarin kita juga baru tahu adalah oh bahwa ternyata salah satu contohnya di Kecamatan Salutu ini itu wilayahnya mereka itu tuh masih tersegregasi gitu. Jadi mm, desa-desa yang ada di dalam Kecamatan Salahutu itu tuh terpisah atau dipisah berdasarkan agama. Seperti kalau di Kecamatan Salahutu itu dia ada 6 desa. Nah, sebenarnya desanya tuh disebut desa adat. Jadi kita menyebutnya negeri, gitu. Negeri. Nah, di sini ada negeri Liang, negeri Wai, negeri Tulehu, negeri Tengah-Tengah, negeri Tial, dan negeri Suli. Gitu. Dan kalau teman-teman lihat sini, karena hidupnya tersegregasi, jadi misalkan seperti ini. Kalau kita baru nyampe ini dari Suli nih. Nah, Suli itu mayoritas masyarakatnya itu beragama Kristen. Nah, kemudian nanti kita jalan sedikit nih ke Tial. Nah, di Tial itu sudah masyarakatnya mayoritas Islam. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita jalan lagi ke tengah-tengah, nah tengah-tengah ini juga mayoritas masyarakatnya Islam, Lulehu juga masyarakatnya Islam. Kemudian di Wai ini masyarakatnya mayoritas Kristen. Dan kemudian kalau di Liang itu mayoritas masyarakatnya Islam. Jadi bisa dilihat bahwa tempat tinggal mereka itu terpisah-pisah berdasarkan dengan agama. Jadi mungkin bisa dibilang lebih banyak tinggal dengan komunitas yang homogen seperti itu. Jadi ruang perjumpaan untuk bertemu dengan orang ataupun teman yang berbeda itu masih sangat minim, sulit ditemui. Nah, kemudian mungkin bertanya-tanya juga ya, kenapa dari tadi dari semua kecamatan yang ada di Maluku deh, kenapa ya kok dipilihnya yang Kecamatan Salahutu ya? Nah, sebenarnya sebelumnya dari Yayasan Lapan dan juga dari salah satu universitas yang ada di eh, Maluku, yang ada di Ambon, itu sebenarnya sudah pernah melakukan riset dan ternyata ditemukan bahwa di Provinsi Maluku Tengah itu tuh kekerasannya tuh masih tinggi. Angka kekerasannya masih tinggi, kemudian juga ketimpangan gendernya masih tinggi. Dan salah satu kecamatan yang ada di Maluku Tengah yang punya tingkat kekerasannya tinggi itu adalah juga kecamatan Butu Padi. Gitu. Itu sedikit latar belakangnya. Jadi di sini kita bisa lihat ketimpangan gendernya kalau di Maluku Tengah itu sangat tinggi. Itu 0,527. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin mendekat ke 1, itu semakin tinggi ketimpangan gendernya. Atau hmm, peran dari
perempuan atau peran dari teman-teman disabilitas atau kelompok rentan itu tuh masih kurang gitu partisipasinya dalam pembangunan negeri atau desa di sana. Seperti itu. Kemudian hal lain lagi adalah kemiskinannya juga. Ternyata kalau dari BPS itu Maluku masuk ke provinsi termiskin keempat di Indonesia. Seperti itu. Dan terakhir, kalau misalkan dilihat dari data kekerasannya, ini angka kasusnya ini sudah gabungan dari data yang ditemukan oleh Lapan dan juga dari Polsek di Kecamatan Salahutu itu sendiri, bahwa terdapat 187 kasus kekerasan. Itu bahkan nggak sampai 1 tahun sebenarnya. Itu belum sampai 1 tahun. Waktu itu baru sampai per Agustus 2024. Seperti itu. Dan sebenarnya hal-hal ini itu juga berpengaruh ke kekerasan loh teman-teman. Seperti kalau ketimpangan gender. Sebenarnya semakin tinggi ketimpangan gendernya, itu sebenarnya berpotensi untuk terjadinya kekerasan. Contoh, misalkan kalau di rumah. Kalau di rumah ada ketimpangan gender antara ayah dan ibu. Misalkan seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan ayahnya nih merasa, oh lebih berkuasa nih saya. Oh berarti saya bisa melakukan apapun deh ke istri saya nih. Gitu. Kan saya yang punya kuasanya. Ya nyari duit saya. Kamu ngapain? Nah, seperti itu. Kekerasannya bisa meningkat. Kemudian hal lain lagi kemiskinan. Kemiskinan juga bisa meningkatkan kekerasan. Eh, Sederhananya deh, misalkan kalau teman-teman atau kita semua misalkan tidak ada uang, kan gitu. Kita berpotensi untuk melakukan tindak kekerasan nggak ya kira-kira untuk bisa mendapatkan uang? Mungkin ya. Itu salah satu contohnya aja. Seperti itu. Kemudian hal lainnya ini udah langsung ya, kekerasan. Kekerasan di sini juga sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tadi dan juga hal-hal yang tadi juga sudah disebutkan di awal, gitu ya. Makanya kami bermaksud untuk coba nih kita membangun kembali perdamaian yang ada di Maluku. Sebenarnya sekarang situasinya damai, iya sudah damai, sudah tidak ada konflik seperti yang waktu 26 tahun lalu, tidak ada. Tetapi hal yang penting juga adalah untuk tetap merawat perdamaian tersebut sebenarnya. Tetap merawat perdamaian tersebut dan juga membuka ruang-ruang perjumpaan untuk masyarakat agar bisa saling bertemu dengan komunitas yang berbeda. Seperti itu. Nah, di sini kita ada melakukan 2 pendekatan. Gitu. Jadi ada 2 program yang kita laksanakan di Kecamatan Salahutu ini. Yang pertama itu sifatnya pendekatannya sekolah. Gitu. Yang kedua sifatnya pendekatannya komunitas. Nah, nanti keduanya bakal agak berbeda nih. Gitu. Nah, yang kita akan coba bahas dulu yang pertama soal pendekatan di sekolah. Kita nama programnya adalah membangun perdamaian berbasis sekolah melalui kurikulum pendidikan orang Basudara, POB kita singkatannya, atau pendidikan damai. Kita coba lihat dulu ya. Oke, ini dia pendidikan orang Basudara atau POB. Em, jadi pendidikan orang Basudara ini sebenarnya adalah kurikulum ataupun modul yang sifatnya isinya itu berdasarkan dari refleksi para guru dan juga peserta didik yang ada di sekolah. Jadi bukan misalkan dari Rokmi atau dari Lapan atau dari univ lain yang membuat modul untuk diterapkan di sekolah-sekolah di Kecamatan Salahutu, bukan. Tetapi modul ini dibuat justru dari atas dasar pengalaman-pengalaman siswa itu sendiri dan juga dari guru-guru gitu. Untuk apa sih sebenarnya pendidikan orang Basudara ini? Sebenarnya isinya untuk menanamkan nilai-nilai. Untuk menanamkan nilai-nilai tentang perdamaian, anti kekerasan, kesetaraan dan gender, dan juga pengembangan diri untuk peserta didik. Jadi targetnya adalah peserta didik di sini. Dan sebenarnya waktu itu kami juga baru belajar, ternyata ini pendidikan orang Basudara. Orang Basudara ini sebenarnya adalah budaya yang sudah dimiliki oleh masyarakat di Maluku. Karena balik lagi tadi di awal konteks Maluku itu kan kepulauan ya, dan masyarakatnya beragam. Dan makanya mereka tuh punya nilai orang Basudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah walaupun kita beragam, kita beraneka ragam, tapi kita itu satu. Kita tuh kayak saudara, gitu. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya adalah nilai lokal yang coba kita pupuk kembali, kita kembangkan kembali di masa sekarang ini. Seperti itu. Nah,
Ini beberapa, ini adalah sedikit alur kegiatan yang kita seperti apa sih untuk mencanangkan program ini. Nah, di sini pertama-tama kita lakukan dulu koordinasi. Koordinasi dengan siapa? Dengan sekolah ya? Iya, dengan sekolah pasti. Tapi ada pihak lain juga yang kita libatkan, yaitu ada pihak dari koordinator wilayah di Kecamatan Salahutu, itu yang membawahi SMP-SMP. Oh ya, jadi kita targetnya di SMP dan sederajat ya, di sekolah-sekolah SMP sederajat di Kecamatan Salahutu. Jadi kita berkoordinasi juga dengan koordinator wilayah. Kemudian kita berkoordinasi juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Tengah. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Nah, kenapa tiba-tiba Kementerian Agama ya? Karena kita kan akan melibatkan semua sekolah-sekolah SMP dan juga MTS yang ada di Kecamatan Salahutu. Dan kalau misalkan kita lihat teman-teman, itu MTS dan juga ada salah satu SMPTK atau SMP Teologi Kristen itu masuknya di bawah koordinasi atau di bawah naungan Kemenak, gitu, Kementerian Agama. Sementara kalau SMP-SMP negeri itu ada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Jadi kita melakukan koordinasi tidak hanya di tingkat sekolah nih, ke kepala sekolahnya aja deh, enggak. Tapi kita juga melakukan koordinasi ke tingkat kabupaten, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tentunya tidak mau ketika program ini dijalankan, kita ada di sana, oh programnya berjalan. Tapi nanti setelah kita nggak ada nih, oh terus siapa yang ngejalanin? Oh tidak, kita tidak mau seperti itu. Kita maunya ini berkelanjutan. Kita tidak mau em, menimbulkan ada ketergantungan nih antara komunitas dengan pihak lain. Kita mau juga komunitas supaya menjadi lebih mandiri dan juga penjaga supaya program ini bisa tetap berkelanjutan selanjutnya. Nah ini adalah salah satu upayanya. Kemudian yang berikutnya kita melakukan kick off. Kick off itu untuk menandakan bahwa ini ya kita mau mengadakan mau coba menerapkan pendidikan orang Basudara nih di Kecamatan Salahutu dan kita mau komitmen dari semua kepala sekolah dan juga dinas dan juga Kemenak untuk terlibat dalam pendidikan orang Basudara ini gitu. Jadi waktu itu kita mengadakan kick off tanggal 6 Agustus yang dihadiri oleh kepala sekolah, kemudian beberapa perwakilan guru dari sekolah-sekolah SMP, MTS dan juga SMPTK yang ada di Kecamatan Salah itu dan juga dari Dinas dan Kemenak. Kemudian di kick-off ini kita juga bilang bahwa ini selanjutnya kita akan melakukan apa nih? Dan kita butuh komitmen seperti apa sih dari sekolah? Itu kita sampaikan juga. Nah, kemudian karena supaya kita bisa tahu nih dampak dari program ini kira-kira nanti seperti apa ya, dan supaya kita bisa membuat si modul tadi bersama-sama, itu kita melakukan pretest dengan siswa. Gitu. Jadi sifatnya kita melakukan FGD dengan para siswa SMP di Kecamatan Salahutu untuk mengetahui nih kondisi mereka seperti apa ya, atau pengalaman mereka tuh seperti apa ya, pandangan mereka seperti apa sih soal kekerasan, soal hubungan dengan komunitas lain tuh seperti apa sih, tentang transgender tuh seperti apa ya mereka memandangnya. Itu kita akan pretest. Sekaligus itu dijadikan sebagai hmm, kondisi awal untuk mengetahui kondisi awal siswa-siswi ini tuh seperti apa. Supaya nanti kita bisa tahu nih setelahnya, setelah program dilaksanakan, ada dampaknya nggak ya nanti, ada perbedaannya nggak ya nanti dengan yang pretest ini, seperti itu. Dan siswa-siswi ini bukan kita yang milih. Jadi ini sudah karena sekolah-sekolah juga sudah berkomitmen untuk menjalankan pendidikan orang Basudara. Jadi sekolah-sekolah juga ikut terlibat nih untuk oh ya ini ya nanti anak-anaknya ya. Gitu. Nanti silakan datang nanti bisa FGD bersama siswa-siswi kami. Dan kemudian selanjutnya kita ada melakukan peningkatan kapasitas guru. Mungkin harusnya sebelum di sini ada satu lagi ya, yaitu yang pembuatan modulnya. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut soal pembuatan modulnya seperti apa. Jadi setelah pretest dengan siswa, kita membuat modul berdasarkan pengalaman siswa tadi, dan kemudian kita ada lakukan peningkatan kapasitas guru. Jadi guru menerima pelatihan tentang gimana sih cara menggunakan modul ini, gitu. Modul pendidikan orang Basudara ini cara makainya gimana ya. Dan di sini juga kita tidak hanya melatih tentang cara menggunakan modulnya, tapi juga kita adakan pemulihan psikologis terlebih dahulu kepada eh, Bapak Ibu guru yang nantinya akan menerapkan modul ini. Kenapa? Karena balik lagi,
Bapak Ibu guru ini mungkin adalah orang-orang yang pada dulunya sebenarnya terdampak langsung oleh konflik gitu. Jadi sebelum bisa menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada siswa-siswinya, berarti kan perlu lebih siap terlebih dahulu ya secara psikologis. Jadi makanya sebelum penanaman nilai-nilai perdamaian, diadakan dulu pemulihan psikologis bagi Bapak Ibu guru supaya lebih siap seperti itu. Nah, kemudian selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan itu dilakukan implementasi modul oleh para guru-guru tadi ke peserta didiknya masing-masing. Seperti itu. Dan setelah itu kita lakukan ada supervisi dan intervisi. Jadi supaya guru-guru juga bisa saling berdiskusi satu sama lain tentang bagaimana sih hambatannya, bagaimana sih ada ide-ide kreatif apa ya ini untuk mengembangkan modul ini ya, atau em, bagaimana ya supaya kita bisa saling menguatkan nih, supaya kita bisa sama-sama menanamkan nilai perdamaian di anak-anak kita nih. Jadi di sini adalah sesi saling berbagi satu sama lain. Kemudian berikutnya kita adakan post test. Nah, disinilah kita mencari tahu nih, apakah sebenarnya modul ini bermanfaat? Apakah sebenarnya modul ini memberikan dampak bagi siswa-siswi? Itu kita adakan post test lagi. Nanti kita akan bahas hasilnya seperti apa. Dan kemudian terakhir kita lakukan evaluasi, evaluasi bersama dengan guru-guru juga. Kita menanyakan tentang em, bagaimana nih sejauh ini implementasinya, gitu. Dan apakah ke depannya ada hal yang mau ditingkatkan atau mau dikerjakan oleh para guru-guru lagi, gitu. Ini kalau sekilas dari rangkaiannya. Nah, kemudian kita masuk ke pendidikan orang basudaranya nih, modulnya nih. Ini sebenarnya modulnya apa gitu ya. Nah, sebenarnya modul ini mengangkat nilai-nilai yang sebenarnya mau dimaknai dan mau diinternalisasi kepada peserta didik gitu. Dan kita berharap supaya peserta didik bisa menerapkan ini di kehidupan sehari-hari mereka. Untuk apa? Karena nanti peserta didik inilah yang nantinya akan melanjutkan merawat perdamaian di daerah ini. Seperti itu. Nah, di sini ada kita bilangnya ada 4 dimensi ya. Ada 4 dimensi atau 4 komponen dari modul pendidikan orang basudara. Gitu. Yang pertama tentang pengembangan diri. Ini sejauh mana sih siswa-siswi itu bisa merencanakan eh, masa depannya tanpa terbatas dari, misalkan tanpa terbatas dari gendernya kah, atau tanpa dibatasi dari hal-hal lainnya kah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan antar komunitas. Kita mau melihat pandangan siswa tentang em, penerimaan mereka terhadap kelompok yang berbeda atau kelompok lain nih. Seperti itu. Apakah siswa-siswi terbiasa ya untuk menjalin persahabatan ataupun bisa menjalin hubungan dengan orang yang misalkan berbeda agama atau berbeda dari segi fisik atau berbeda dari segi ekonomi, seperti itu. Kemudian berikutnya ada soal peran gender, sejauh mana siswa punya kesempatan untuk berkontribusi ataupun terlibat dalam kegiatan sekolah terlepas dari gendernya, gitu ya. Kemudian yang terakhir tentang anti kekerasan atau pengetahuan siswa tentang bentuk-bentuk kekerasan, tentang pengalaman siswa tentang kekerasan di rumah ataupun di sekolah ataupun di lingkungan sekitar itu seperti apa dan pandangannya mereka bagaimana ya, apakah mereka menerima hal tersebut atau mereka hmm, kayak "Oh, sebenarnya aku merasa tidak nyaman Kak." Jadi pandangannya seperti apa nih soal isu kekerasan yang terjadi di sekitar mereka seperti itu. Dan 4 dimensi ini sebenarnya muncul dari mana? 4 dimensi ini muncul sebenarnya dari siswa-siswi itu sendiri. Jadi kita lihat, oh isu yang banyak terjadi apa sih di kalangan siswa-siswi ini, dan inilah 4 hal inilah yang kita temukan juga. Gitu. Dan ini yang jadi landasan untuk penanaman nilai damai di kurikulum ini. Dan akhirnya 4 komponen inilah yang membentuk modul pendidikan orang basudara. Dan sebenarnya modul pendidikan orang basudara ini teman-teman bentuknya itu ada 3 strukturnya. Yang pertama itu bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Hari-hari besar seperti misalkan kalau 17-an kah, atau kalau upacara keagamaan kah, atau em, upacara atau hari-hari besar lainnya lah gitu. Dan kemudian struktur yang kedua itu terdiri dari kegiatan kegiatan hari khusus ya, hari khusus. Jadi misalkan menggunakan ekstrakurikuler kah, atau porseni, kegiatan porseni. Nah itu bisa juga nih
ditanamkan nilai-nilai pendidikan damai lewat kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang ketiga itu adalah struktur untuk pembelajaran sehari-hari. Nah, untuk yang struktur pembelajaran sehari-hari inilah itu eh, isinya itu sebenarnya seperti ini teman-teman, kayak cerita. Jadi ada beberapa bahan ajar. Nah, satu bahan ajar itu terdiri dari ada satu cerita. Ceritanya ini berdasarkan cerita siswa-siswi yang tadi sudah melakukan pretest tadi. Itu cerita. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya untuk memancing diskusi, diskusi antar siswa dengan guru. Kemudian terakhir ada debriefingnya, gitu. Atau sebenarnya hal apa sih yang mau kita pelajari dari cerita ini? Seperti itu. Kurang lebih modulnya bentuknya seperti itu. Tapi inti dari modul ini sebenarnya ini tidak akan memberatkan guru-guru. Kenapa? Karena guru-guru sebenarnya bisa menyelipkan, istilahnya kita ya, menyelipkan nih pendidikan orang basudara ini di mata pelajaran yang guru-guru ini ampuh gitu. Jadi contohnya, misal kalau misalkan saya mengajar agama, oh ini kebetulan di pelajaran agama nih, hari ini materinya lagi tentang kesetaraan nih. Oh oke, berarti bisa nih kita coba lihat dari modul pendidikan orang basudara. Oh ini nih ada yang soal menghargai satu sama lain dan kita semua punya hak yang sama. Jangan, oh coba deh saya selipin nih di pelajaran agama saya kali ini. Yang seperti itu bisa. Jadi sifatnya tidak mau membebani guru gitu dan mau supaya guru-guru bisa em, apa ya bisa menyelipkan nilai-nilai ini di pelajaran apapun, di kegiatan apapun. Dan guru-guru bebas berkreasi. Misal kalau dilihat dari cerita, aduh kok ceritanya kayaknya nggak asik ya. Tapi kayaknya saya tahu nih cerita ini, atau kalau untuk cerita ini nih bisa didapat dari salah satu video nih. Saya pernah nemu video di YouTube nih. Nah, saya mau pakai itu aja deh buat mancing diskusi bersama siswa. Tapi intinya tetap sama, saya mau mengajarkan soal anti kekerasan. Bisa. Jadi modul ini sangat fleksibel dan memang tidak mau memberatkan guru-guru karena kita tahu persis ya, guru-guru itu pasti juga banyak kewajiban-kewajiban tertentu yang perlu dipenuhi juga gitu. Jadi sangat sederhana untuk menggunakan modul ini. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya efektivitas atau manfaat dari modul ini? Nah, kita coba lihat ya dampaknya seperti apa. Jadi pada waktu itu kita melakukan pretest ke 121 siswa. Jadi ada 11 sekolah yang terlibat, ada 5 SMP negeri, 5 MTS, dan juga satu SMP Teologi Kristen. Pertama-tama ada 11 sekolah SMP sederajat di Kecamatan Salahutu. Ini sudah semuanya. Nah, kemudian setelah 3 bulan melakukan implementasi pendidikan orang basudara tadi, itu kita melakukan post-test ke 100 siswa yang memang diajari oleh guru-guru yang mengimplementasikan pendidikan orang basudara tadi. Kemudian dari tadi 11 sekolah, kita melihat ya, jadi 10 sekolah aja nih, gitu. Nah, kembali lagi teman-teman memang dinamika di komunitas itu beragam. Jadi nggak yang kayak, oh ya sebelumnya 11 ya akhir berarti harus 11 dong. Nah, enggak juga gitu. Karena kalau di lapangan, kita juga perlu melihat bagaimana sih komitmen dari masing-masing sekolah, seperti itu. Jadi ada perubahan sedikit di sini bahwa setelah bahwa yang memberikan implementasi, yang mengimplementasikan itu hanya 10 sekolah pada kala itu. Ini untuk jumlah antara perempuan dan laki-lakinya. Nah, ini untuk outputnya atau bagaimana jadi hasilnya. Nah, kita coba lihat dari masing-masing dimensi atau komponen tadi ya. Yang pertama dari pengembangan diri. Nah, sayangnya kalau lihat dari pengembangan diri, sebenarnya tidak banyak perubahan. Tapi kembali teman-teman, kalau untuk mau melihat ada perubahan nilai atau perubahan perilaku dalam 3 bulan, itu sebenarnya apa ya? Sulit ya. Mungkin agak berat ya, 3 bulan mau tahu langsung nih, ada dampaknya yang harus kelihatan banget gitu. Dan makanya ini salah satunya terjadi bahwa di dimensi pengembangan diri itu sebenarnya belum terlalu banyak perubahan gitu loh antara sebelum dan sesudah. Jadi siswa-siswi itu masih pemilihan sekolahnya masih ditentukan oleh keluarga dan teman. Kemudian pilihan profesi dan pengetahuan siswa tentang macam-macam pendidikan lanjutan dan juga pilihan karir itu juga masih terbatas. Kalau waktu kita di sana kebanyakan kalau nggak mau jadi tentara, maunya jadi dokter atau perawat. Hmm. Itu profesi dua itu biasanya paling banyak tuh.
Tapi selebihnya kadang belum tahu, oh ada toh profesi ini. Oh ada toh perguruan tinggi yang jurusannya psikologi. Oh ada toh gini. Itu masih, jadi pengetahuannya masih terbatas. Seperti itu. Kemudian yang kedua tentang hubungan antar komunitas. Sebelumnya dan sesudahnya sebenarnya pengetahuan siswa tentang komunitas yang berbeda itu memang masih terbatas. Tapi hal baiknya di sini setelah implementasi modul itu, siswa mulai menyadari bahwa oh ternyata kalaupun kita nggak tahu tentang komunitas yang berbeda ini, kita boleh loh nanya ke mereka. Karena teman-teman yang kami temukan waktu di lapangan adalah banyak siswa-siswi yang tidak tahu nih. Misalkan saya agamanya Kristen. Oh, saya nggak tahu agama, kalau agama Islam itu biasanya em, apa doanya seperti apa. Oh, tapi kamu mau coba tanya nggak? "Mm, saya saya tidak mau gitu, tidak mau. Oh, kenapa? Jangan, nanti takut tersinggung. Nah, seperti itu. Jadi ada keraguan untuk bertanya. Tetapi semenjak implementasi yang modul ini, paling tidak siswa-siswi sudah mulai menyadari nih, ada kemajuan sedikit. Oh, oke, aku memang tidak tahu. Tapi ternyata aku boleh loh nanya ke temanku yang beragama lain atau yang berbeda kalau aku mau tahu sesuatu. Gitu. Dan kemudian berikutnya, sebelumnya siswa itu masih ragu untuk berinteraksi dengan temannya, terutama yang agamanya berbeda. Dan juga sebelumnya tahu bahwa ada konflik antar agama tadi dan sempat khawatir kalau konflik itu akan terjadi. Tetapi setelah implementasi, paling tidak siswa sekarang mulai tertarik nih. Kalau misalkan sekolah atau komunitas mengadakan kegiatan yang mengumpulkan teman-teman atau orang-orang dari eh, latar belakang yang berbeda. Gitu. Mereka bilang, oh ya mau, mau. Kalau misalkan sekolah adakan, mau. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari segi peran gender, sebenarnya kalau dari segi peran gender, hmm, masih minim pengetahuan siswa-siswi tentang peran gender ini karena masih menganggap bahwa oh ya kalau laki-laki itu memang yang harus kerja, kalau yang perempuan itu yang di rumah. Jangan seperti itu. Atau kalau konteksnya di sekolah, oh kalau perempuan itu yang nyapu nanti nyapu kelas. Nanti kalau yang laki-laki yang buang sampah. Seperti itu. Dan menurut mereka itu tidak bisa dipertukarkan. Nggak bisa gantian nih sebelumnya. Gitu. Tapi setelah implementasi sudah bisa nih ditemukan, sudah ada peningkatan sedikit bahwa memang sebagian siswa masih membedakan peran-peran tadi, tetapi siswa mulai sadar bahwa oh sebenarnya bisa kalau nanti perempuannya yang gantian buang sampah, laki-lakinya yang gantian nyapu. Seperti itu. Cuman memang sayangnya kalau untuk peran gender ini di sekolah juga sudah mulai dibiasakan bahwa perempuan dan laki-laki itu tugasnya sama. Tapi sayangnya kalau di rumah, kembali lagi kalau di rumah, kadang peran gender ini masih sangat kaku. Kalau menurut peserta didik yang kami temui. Kemudian terakhir di anti kekerasan. Nah, ini sebenarnya adalah dimensi yang paling banyak diimplementasikan oleh para guru sebenarnya. Dan jadi bisa terlihat bahwa peningkatan yang paling terlihat itu adalah kalau di dimensi anti kekerasan ini gitu. Jadi sebelumnya mereka menganggap bahwa ngejek teman bukan kekerasan. Itu bercanda. Tapi setelahnya akhirnya mereka jadi tahu nih, oh ternyata ngejek itu juga masuk kekerasan loh. Oh ternyata ada banyak hal ya, bentuk-bentuk kekerasan mulai dari fisik, verbal, seksual, bahkan yang kekerasan berbasis online. Seperti itu. Kemudian berikutnya, sebelumnya siswa tuh memilih diam kalau misalkan ada kekerasan terjadi. Misalkan kalau ada bully di sekolah, biasanya diam. Biasanya mereka bilang, beta, beta saya mau iko-iko lain. Saya nggak mau ikut-ikutan, nanti kan kena juga gitu. Nah, tapi sekarang mereka jadinya kalau melihat ada kejadian kekerasan terjadi di sekolah, mereka sadar dan mereka mau untuk melapor. Gitu. Karena kayak mereka tahu juga bahwa guru-gurunya tahu nih bahwa kekerasan antar siswa itu tidak boleh terjadi. Jadi mereka berani juga melapor ke guru kalau misalkan melihat ada kejadian kekerasan. Kemudian yang terakhir, eh, sebelumnya siswa sempat menganggap juga bahwa kekerasan dari guru itu adalah bentuk kasih sayang. Nah ini tentang penerimaan terhadap kekerasannya, seperti itu. Nah, tapi sekarang siswa sudah ada yang mulai menyadari bahwa iya sebenarnya kalau dari guru ke murid itu sebenarnya juga nggak boleh sih.
itu tetap hitungannya kekerasan. Seperti itu. Dan sekarang siswa juga bisa mengamati dan mengidentifikasi ya, menemukanali, oh ini tindakan kekerasan nih, oh ini bukan, oh ini tindakan kekerasan nih. Siswa mulai dapat mengenali hal-hal tersebut di lingkungan sehari-harinya juga. Seperti itu. Jadi intinya kalau dari program yang pertama ini, kita bisa melihat bahwa ada peningkatan kapasitas dari guru-guru untuk mengembangkan modul. Jadi, tadi mungkin yang belum saya ceritakan, ada beberapa guru-guru yang mulai menginisiasi untuk bahkan untuk mengembangkan modulnya. Jadi mereka membuat tahapannya lagi, kemudian mereka ganti dengan ini sepertinya harus pakai bahasa bahasa Ambon saja, misalkan gitu. Atau oh ini sebaiknya ceritanya jangan dari guru yang membacakan, tapi anak-anak disuruh bermain peran. Misalnya seperti itu. Jadi sudah mulai muncul kreativitas dari para guru. Gitu. Dan guru-guru pun juga sudah mulai ada peningkatan tentang mengetahui tentang oh transgender tuh seperti apa gitu. Kemudian hubungan antar komunitas itu harus seperti apa sih gitu. Terus anti kekerasan itu ada apa saja ya? Itu sudah mulai ada peningkatan. Kemudian yang berikutnya sudah juga terdapat beberapa guru yang menggunakan berbagai metode. Nah, ini seperti tadi. Tadi yang mengembangkan narasi cerita dari modul POB ini dengan ke media-media lainnya. Seperti tadi ada yang pakai video, ada juga yang pakai metode kadang role play ya atau bermain drama. Kemudian ada juga yang memang menceritakan, gurunya bercerita, itu juga ada. Jadi sudah mulai mengeksplorasi nih alat-alat bantu lain untuk menanamkan nilai-nilai damai ini. Kemudian berikutnya, kalau pemahaman terkait anti kekerasan, tadi kita sudah lihat ya bahwa ada perkembangan yang sangat terlihat dari nilai anti kekerasan ini. Kemudian yang terakhir, Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tengah juga sudah menyatakan dan memberikan dukungannya terhadap modul ini dan berharap supaya modul ini bisa nantinya diimplementasikan ke semua sekolah. Jadi nggak hanya di SMP, tapi juga kalau bisa SD juga, kalau bisa SMA juga. Dan kalau bisa Kecamatan Salahutu ini akan jadi contoh untuk kecamatan-kecamatan lain. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita akan coba melihat pendekatan yang komunitas seperti apa yang akan dijelaskan oleh Mbak Zara. Terima kasih. Ya, kalau ada pertanyaan, ada keingintahuan yang lebih, tolong disimpan dulu. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Zahra supaya gambarannya lengkap dulu. Silakan Zahra. Oke, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir hari ini dan yang hadir lewat Zoom juga. Mungkin saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Lara Zahra Kemasari Erlambang, biasa dipanggil Zahra. Saya mahasiswa tahun keempat di Psikologi UI dan juga Junior Researcher atau anggota di kelompok riset kesehatan mental komunitas. Nah, tadi Kak Bun udah menjelaskan yang school based, sekarang yang community based melalui inisiasi negeri atau desa ramah perempuan dan peduli anak atau yang biasa disingkat NRPPA. Nah, mungkin nanti kalau misalnya saya menyebutkan negeri atau desa itu mengacu kepada hal yang sama ya. Jadi seperti tadi udah disebutkan, kalau di Maluku itu satu kecamatan terdiri dari beberapa negeri adat. Jadi negeri dan desa itu kedudukannya sama gitu. Ini juga kami implementasikan di 6 negeri di Kecamatan Salahutu, ada Tulehu, Tia, Liang, Wai, Tengah-Tengah, dan Suli. Oke, terus program NRPPA ini sebetulnya apa sih? Negeri Ramah Perempuan dan Peduli Anak itu adalah negeri yang bisa mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi hak-hak atau kebutuhan perempuan dan anak itu juga ikut dilibatkan dalam pembangunan desa, dalam pengembangan fasilitasnya, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi NRPPA ini mendorong kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas dan juga membangun desa yang inklusif gitu. Nah, untuk mewujudkan RMPPA ini dibentuklah tim kader Sapa atau kader sahabat perempuan dan peduli anak di setiap negerinya. Oke, lalu siapa itu kader Sapa? Eh, Sederhananya, jadi satu negeri punya satu tim kader Sapa. Dan tim kader Sapa ini terdiri dari kurang lebih 10 anggota
yang mewakili elemen-elemen yang beragam di negerinya. Misalnya ada perwakilan em, pemilik UMKM, perwakilan kader posyandu, perwakilan Karang Taruna, lembaga keagamaan, perwakilan anak pun juga dilibatkan dalam tim kader Sapa ini. Nah, tim kader Sapa inilah yang nanti akan membantu desa dan juga masyarakat di negeri untuk em, mewujudkan kepedulian terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terus kenapa sih eh, di tim kader Sapa ini harus ada tadi keterwakilan dari berbagai elemen negeri? Em, Biar bisa terjalin jejaring gitu dari tadi ada lembaga keagamaan, ada dari em, tingkat anaknya juga, ada dari komunitas remaja atau pemudanya. Jadi terbangunlah jejaring di mana mereka bisa berkolaborasi dan juga keterwakilannya itu penting biar em, bisa memastikan suara atau kebutuhan tiap-tiap elemen tadi bisa terpenuhi dan dilibatkan dalam pembangunan desa atau negeri. Oke, selanjutnya peran dan tugas kader Sapa itu apa? Yang pertama, menginisiasi pembentukan forum anak di desa. Forum anak ini em, kurang lebih sekumpulan anak-anak di negeri em, yang tugasnya untuk menjembatani interaksi antara anak-anak dan juga pemerintah negeri gitu untuk mewujudkan em, hak-hak anak. Selanjutnya juga membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan pilah gender dan penduduk rentan seperti penyandang disabilitas dan juga lansia. Sebenarnya kenapa sih pendataan pilah gender ini penting? Eh, Mungkin biar dapat gambarannya, pendataan pilah gender ini data penduduk yang dimiliki oleh negeri yang em, terbagi gitu antara perempuan dan laki-laki. Misalnya tamatan SD, SMP, SMA yang perempuan itu ada berapa sih? Yang laki-laki ada berapa sih? Lalu juga misalnya dari mata pencahariannya, yang perempuan berapa, yang laki-laki berapa begitu. Nah, kalau em, terpetakan gitu, terpilah berdasarkan gender, jadi kita bisa melihat seberapa besar sih kesenjangan gender yang ada di negeri itu. Lalu juga kita bisa em, merancang intervensi yang tepat sesuai dengan kenyataan kesenjangan gender tersebut. Yang ketiga, melakukan berbagai sosialisasi atau edukasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka dan juga mencegah terjadinya kekerasan. Jadi bentuk-bentuk sosialisasi yang kader Sapa ini bisa lakukan, pertama mungkin sosialisasi tentang keberadaan kader Sapa itu sendiri. Pertama, karena dibentuknya kader Sapa ini masih baru banget, jadi mungkin masyarakat di negerinya masih belum sadar nih kalau oh ternyata ada ya tim kader Sapa di negeri saya. Lalu setelah sosialisasi tentang keberadaan kader Sapanya sendiri, mereka bisa sosialisasi tentang kekerasan, tentang KDRT, tentang mengembangkan UMKM, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pengembangan potensi ekonomi lokal, yaitu dengan pendataan UMKM desa dan membantu meningkatkan UMKM. Jadi ini juga untuk mengembangkan sumber daya yang ada di setiap negerinya gitu ya. Dan yang terakhir, melakukan pendampingan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di masing-masing negeri. Nah, em, karena Kecamatan Saluh itu tuh cukup besar ya penduduknya, kalau nggak salah ada kurang lebih 50.000. Jadi kalau misalnya ada kalau ada kasus kekerasan nih, mungkin akan sulit bagi masyarakatnya untuk hanya bergantung kepada satu polsek yang ada di Kecamatan Saluh itu. Karena tadi penduduknya ada 50.000 dan cuma ada satu polsek. Dan juga mungkin sulit gitu kalau misalnya mereka mau bergantung kepada pengada layanan kalau misalnya ada kekerasan. Jadi dengan adanya kader Sapa di setiap negeri itu akan lebih memudahkan um, untuk mendampingi kasus kekerasan yang ada. Jadi kalau kita lihat peran dan tugas kader Sapa ini cukup besar ya dari preventifnya, promotifnya, dan juga kuratifnya, seperti pendampingan kasus kekerasan. Oke, terus proses atau alur kegiatan NRPPA ini kami bagaimana melaksanakannya? Yang pertama tentunya koordinasi. Dan seperti tadi yang POB pun juga mungkin kurang lebih mirip ya, kami koordinasinya nggak hanya dengan di tingkat level negeri saja, tapi juga dari tingkat dinas di Kabupaten Maluku Tengah. Yaitu di sini kami em, berkunjung mungkin
agak balik lagi kalau di Kabupaten Maluku Tengah itu berpulau-pulau nih, teman-teman. Walaupun kami kegiatan intervensinya di Pulau Ambon, tapi Dinas Kabupaten Maluku Tengah itu kami perlu nyebrang dulu nih ke Pulau Seram. Di sini kami bertemu dengan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Negeri, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Nah, karena sudah berkoordinasi di tingkat kabupaten, selanjutnya kami berkoordinasi di tingkat kecamatan bersama Camat Salahutu. Setelah itu kami juga koordinasi bersama pemerintah negeri. Jadi kami mengunjungi ke 6 negeri yang ada di Kecamatan Salahutu. Di situ selain membangun kerjasama, kami juga sekaligus observasi dan juga melihat data atau profil negeri di setiap negeri itu seperti apa sih. Oke, selanjutnya sama seperti tadi yang intervensi school base atau PUB, kami juga melakukan kick off inisiasi NRPPA dan dengan diadakannya kick off ini resmi program NRPPA dimulai. Di sini kami mengundang um, Dinas Pemberdayaan Perempuan dari Kota Ambon dan juga dari Kabupaten Maluku Tengah. Kami mengundang um, pemerintah dari setiap negeri. Kami juga mengundang Kapolsek, mengundang KUA, mengundang berbagai lembaga masyarakat gitu. Dan di sini sama-sama membuat komitmen untuk sama-sama mewujudkan NRPPA. Setelah itu, kami lakukan pelatihan kader sapa. Jadi di sini ada kurang lebih 5 calon kader sapa dari setiap negeri yang sudah disuratkan oleh setiap negeri untuk mengikuti pelatihan kader sapa. Di sini mereka dibekali dengan materi tentang hak asasi manusia, materi tentang kekerasan, tentang gender, dan juga gimana sih mendokumentasikan kalau misalnya ada kasus kekerasan. Gitu. Nah, selain melibatkan kader sapa atau calon kader sapa di pelatihan ini, kami juga melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dari puskesmas, dari polsek gitu. Jadi selain mereka bisa dibekali dengan materi, mereka juga bisa membangun jejaring nih. Nanti kalau misalnya mau ada melakukan sosialisasi gitu, mungkin bisa um, mengajak kerjasama dengan RSUD di sana atau mengajak kerjasama dengan puskesmas dan lain sebagainya. Nah, di pelatihan ini pun juga setiap tim kader sapa dari setiap negeri membuat RTL atau rencana tindak lanjut. Oke, setelah udah dapat dibekali dengan pengetahuan nih, selanjutnya kita buat kegiatan seperti apa ya di negeri kita. Tuh. Sehingga mereka membuat RTL. Setelah kurang lebih mungkin 2 sampai 3 bulan berjalan, mereka menerapkan RTL mereka masing-masing. Kami dari Rokmi dan juga Lapan melakukan supervisi dan monitoring. Jadi melihat progres seperti apa, hambatan yang mereka hadapi seperti apa, dan juga coba mencari solusinya bareng-bareng. Oke, selanjutnya ada penguatan kader sapa. Um, Penguatan kader sapa ini kurang lebih sama seperti pelatihan gitu. Jadi pengembangan kapasitas untuk para kader sapa, di mana mereka diingatkan kembali ke materi-materi tadi, kekerasan, HAM, gender, pendokumentasian kasus kekerasan, dan juga di sini melibatkan, karena tadi pas pelatihan hanya dilibatkan 5 dari setiap negeri, jadi ini melibatkan um, semua kader sapa. Jadi 5-nya lagi juga ikut di penguatan kader sapa ini. Selanjutnya, um, kami melaksanakan evaluasi kader sapa sebagai um, kegiatan untuk melihat progresnya seperti apa dan juga um, hambatan yang mereka hadapi itu seperti apa. Dan di sini pun juga kami mengundang perwakilan dari kecamatan dan dinas. Dan salah satu kesimpulan yang didapatkan dari evaluasi kader sapa ini adalah pentingnya untuk mengenali sumber daya atau infrastruktur yang ada di negeri untuk bisa dimanfaatkan ke kegiatan-kegiatan kader sapa. Nah, saat evaluasi ini mereka pun juga membuat RTL lagi, dan salah satu RTL-nya adalah baku dapa anak lintas negeri. Jadi dari ke-6 negeri itu dikumpulkan beberapa anak-anak untuk
bermain dan belajar bersama. Oke, lalu output dari program atau inisiasi Negeri Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini apa? Yang pertama, terbentuk 6 tim kader sapa dari 6 negeri yang sudah em, terikat dalam atau surat keputusan dari negeri. Itu ada dari kader sapa Amaneriang dari negeri Liang, kader sapa Hagresi dari negeri Tulehu, kader sapa Solemata dari negeri Tial, kader sapa Loruhu dari negeri Tengah-Tengah, kader sapa Waislaka dari negeri Wai, dan kader sapa Lorhua dari negeri Suli. Dan em, karena sudah terbentuk nih tim-tim kader sapanya, dan juga mereka sudah melaksanakan beberapa kegiatan yang dijalani oleh kader sapa. Ada yang sudah membentuk sekretariat, ada juga yang sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak di negeri tentang kekerasan dan lain sebagainya. Oke. Lalu insight dan kesimpulan dari kedua intervensi tadi, school based dan community based ini apa? Yang pertama, pentingnya membuka diri selama bekerja di komunitas. Mungkin ini menjadi skill paling penting sih kalau kita mau terjun ke lapangan gitu, yaitu membuka diri. Mungkin kita di sini udah kuliah, ada juga yang udah lulus, udah sarjana gitu, kita udah dapat materi atau ilmu pengetahuan ini itu, tapi tetap saja kita bukanlah orang yang paling tahu ketika kita terjun ke lapangan gitu. Justru ketika kita terjun ke masyarakat, kita seharusnya menempatkan diri sebagai orang yang uh, sebagai tamu gitu, orang baru, orang yang nggak tahu apa-apa. Tapi penting juga untuk kita mau membuka diri dan mau belajar dari komunitas. Um, dan juga mempelajari budaya lokal dan memahami konteks lokal atau konteks kepulauan tadi ya. Jadi kembali lagi kita terbuka nih dalam terbuka kepada perbedaan. Yang kedua adalah berkolaborasi dengan mitra lokal dan stakeholder dari berbagai instansi. Tadi yang sudah disebutkan, kami selama melaksanakan dua intervensi tadi um, berkolaborasi dengan berbagai banyak pihak, dari dinas sampai ke kecamatan, ke negeri, sampai ke komunitasnya, bahkan ke sekolah, anak-anak, dan lain sebagainya. Jadi upaya perdamaian ini adalah upaya kita bersama gitu. Jadi kita nggak bisa gerak sendirian. Dan juga seperti yang tadi sudah disebutkan, pentingnya untuk berkolaborasi adalah agar setelah kita pelaksana intervensi nanti udah pulang nih, udah ke Jakarta, udah balik ke Depok lagi, um, kegiatannya masih bisa terus berjalan, berkelanjutan gitu. Jadi komunitasnya berdaya. Dan yang ketiga adalah menemukan potensi yang dimiliki komunitas. Tentunya setiap komunitas itu punya potensinya masing-masing ya. Mungkin um, dari sumber daya alamnya, sumber daya manusia, dari nilai-nilai yang mereka pegang itu menjadi potensi yang bisa membedakan mereka dari komunitas lain gitu. Dan juga selain menemukan potensi, juga menemukan dinamika dari setiap komunitas gitu. Mungkin um, awalnya harapannya, oh um, udah terbentuk 6 kader sapa ini, harapannya enam-enamnya bisa berjalan serentak langsung melakukan sosialisasi gitu. Tapi nyatanya mungkin nggak semudah itu. Ada yang perlu kader sapanya dikuatkan dulu, ada yang mungkin bisa langsung melakukan kegiatan sosialisasi, tapi sosialisasinya pun juga berbeda dari setiap komunitas. Misalnya butuhnya sosialisasi dari anak-anaknya dulu, atau sosialisasi ke ibu-ibu mama-mama di sana. Dan juga mendorong komunitas untuk memaksimalkan potensinya agar komunitasnya bisa berdaya, gak bergantung kepada memberi intervensi. Oke, Em, ketika kita melakukan intervensi komunitas, ada 3 hal penting yang bisa kita identifikasi dari pengalaman belajar kita dari kuliah, juga apa yang dipelajari di luar ruang kelas, dan juga apa yang dipelajari dari komunitas. Oke, pertama, apa yang dipelajari selama di perkuliahan? Mungkin kita udah belajar dari materi, dari textbook gitu ya, dari kelas. Kita belajar tentang teori dan konsep. Mungkin di sini juga
ada banyak mahasiswa psikologi mungkin belajar psikologi sosial gitu, belajar interaksi antar kelompok, belajar bagaimana mungkin peristiwa kayak konflik bisa mempengaruhi norma yang ada di masyarakat begitu. Atau juga misalnya dari kelas psikologi perkembangan, di mana eh, karakteristik atau kebutuhan dari setiap individu dari tahapan usia yang berbeda itu pasti juga berbeda-beda gitu kan. Jadi kita bisa merancang intervensi yang tepat berdasarkan tahapan usia yang berbeda-beda juga. Lalu keterampilan menganalisis, saya analisis dari need assessment, dari kebutuhan di lapangan itu seperti apa, dan juga analisis misalnya hasil diskusi dengan siswa yang mungkin kita pelajari dari mata kuliah metode observasi dan wawancara, atau dari mata kuliah penelitian kualitatif, begitu. Dan juga sama perkuliahan mungkin kita sebagai mahasiswa psikologi juga belajar tentang metode intervensi atau penelitian dari mata kuliah DMIP. Mungkin di sana juga udah ambil dasar metode intervensi psikologis, lalu juga ada mata kuliah intervensi kelompok, intervensi individu, dan lain sebagainya. Dan selain tiga ini mungkin juga kita belajar skill-skill lain kayak um, mendengar aktif, skill seperti interaksi um, interpersonal seperti apa itu juga kita dapatkan dari perkuliahan. Lalu yang kedua, apa yang dipelajari di luar ruang kelas. Jadi ini mungkin juga sebagai tips gitu ya bagi mahasiswa psikologi lainnya yang mau coba nih terjun ke lapangan. Setelah aku dapat bekal selama kuliah, aku perlu menyiapkan apa lagi sih? Yang pertama tadi, membuka diri. Um, kita harus bisa terbuka terhadap um, budaya yang berbeda, terbuka terhadap um, mungkin karena kita udah belajar segala hal ini dalam kuliah, tapi mungkin um, nyatanya di lapangan itu nggak sama seperti apa yang kita pelajari di perkuliahan gitu ya. Misalnya um, kita belajar intervensi kelompok, gimana cara bikin sosialisasi. Tapi nyatanya di lapangan nggak sekaku itu loh, gitu. Jadi kita juga bisa belajar tentang membuka diri dan juga punya kemauan untuk belajar dari komunitas itu sendiri gitu. Lagi-lagi um, kita harus menghilangkan pikiran bahwa oke kita nih paling tahu, paling um, pinter, paling tahu gimana cara intervensi yang tepat ke kelompok ini gitu. Selanjutnya juga memahami konteks lokal. Jadi sebelum kita terjun ke masyarakat, kita bisa cari tahu dulu nih latar belakang masyarakat seperti apa sih. Seperti misalnya di Maluku, oh 26 tahun yang lalu pernah ada konflik. Tuh. Jadi kita juga perlu paham konteks lokalnya. Dan yang terakhir, apa yang dipelajari dari komunitas. Um, kita bisa belajar perspektif baru atau kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Um, misalnya, ini insight lagi kali ya. Jadi mungkin yang aku pelajari pribadi selama perkuliahan, kalau misalnya mau mengadakan sosialisasi nih, oke kita harus siapkan rundown-nya, kita siapkan PPT-nya, kita siapkan materinya secara terstruktur gitu. Tapi ternyata pengalaman aku selama di Maluku mengadakan sosialisasi itu ternyata simple banget. Kita bisa um, mengajak mama-mama untuk duduk melingkar di teras rumah sambil makan keripik singkong gitu. Lalu kita sosialisasi tentang KDRT. Atau juga pernah kita melakukan penguatan atau um, pengembangan kapasitas. Dan mungkin tadinya aku mikir, oh ini kalau misalnya mau melakukan pelatihan, harus di balai desa, harus ada surat undangannya dan lain sebagainya. Tapi sesuai pengalaman aku, waktu itu kita juga pernah beberapa kali mengadakan penguatan atau pengembangan kapasitas santai aja di pantai gitu. Kita gelar terpal, kita sambil makan gorengan, dan lain sebagainya. Jadi juga belajar untuk fleksibel nih di lapangan bahwa apa yang kita pelajari di ruang kelas itu mungkin um, bisa disesuaikan lagi dengan kenyataannya di lapangan. Gitu.
Oke, ini sebagai akhir kata aja bahwa perdamaian itu bukan ditemukan, tapi diciptakan. Jadi dalam membangun perdamaian itu membutuhkan komitmen bersama, membutuhkan kolaborasi dari berbagai banyak pihak untuk mendorong perubahan yang diinisiasi oleh komunitas itu sendiri. Jadi komunitasnya berdaya sehingga mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan. Oke, terima kasih banyak. Sekian kata dari aku dan Embun. Um, Silakan apabila ada pertanyaan. Iya, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Embun dan Zahra. Ya, kita akan segera mulai tanya jawab. Tapi mumpung ada Kakak Bay, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kakak Bay sebagai Mama Piara karena sudah mengayomi, sudah menerima em, anggota dari Rohmi selama berada di Ambon. Dangke banyak Mace. Ya, Sama-sama. ya. Sekarang kita akan buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, saya akan tampung dulu 3 pertanyaan. Silakan. Yang dari Zoom juga boleh mengajukan pertanyaan di chat room. Silakan. Ya meskipun terpesona dengan ceritanya, tapi boleh loh kalau mau tahu lebih banyak atau mau tanya-tanya lebih lanjut, silakan. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama saya Santi. Tadi pengen tanya pas kan untuk kedua-duanya tuh ada proses supervisi dan yang pertama ada supervisi dan intervisi ya kalau nggak salah. Yang kedua ada supervisi dan monitoring. Nah itu pengen tanya sih setelah ada proses supervisi itu kan dalamnya ada diskusi tadi ya ada bahas eh, progres terus kesulitan dan sebagainya. Terus kalau yang pertama tuh ada guru-guru juga kasih ide gitu. Nah, setelah itu apakah di modulnya sendiri itu ada perubahan gitu atau hasil supervisinya itu digunakannya seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Yang kedua, silakan tadi siapa yang bertanya? Ya, Bun dan Zahra maju aja kali, biar gampang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nur Fadila. Sebelumnya apresiasi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh kakak narsum kita tadi, ya narsumnya dari Universitas UI, dari UI, khususnya dari Psikologi UI. Kemudian menarik sekali tadi memang membicarakan terkait dengan Indonesia Timur ya, khususnya tadi di Ambon. eh saya juga memiliki ketertarikan dengan khususnya pendidikan teman-teman kita di sana, yang mana tentunya kita masih memiliki apa simpati dan empati karena pendidikan di sana masih dibilang masih tertinggal. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apa sih kendala atau hambatan-hambatan yang dialami selama proses riset dilakukan? Kemudian yang kedua, terkait dengan peserta didik. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana sih Kak penerimaan dari peserta didik di sana selama edukasi berlangsung ataupun selama eh, apa namanya eh, proses riset dilaksanakan. Kalau dari segi guru mungkin tadi sudah disampaikan adanya inisiasi untuk pengembangan modul ya. Nah, sementara dari peserta didik gimana nih penerimaan dari peserta didik tersebut? Terima kasih. Kembalikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin Bun ya yang akan menjawab karena ini terkait supervisi dan intervisi eh, juga penerimaan anak didik. Silakan. Oh iya, kita udah kayak talk show ya jadinya ya. Waduh, oke. eh Tadi terkait dengan setelah supervisi dan intervisi ya, apa yang kita lakukan? Oh, kita tidak kelihatan. Mohon maaf, saudara-saudara. Oke. Em, Setelah supervisi dan intervensi, intervisi untuk yang pendidikan orang Basudara,
Jadi setelah kita berdiskusi dengan guru-guru itu sebenarnya yang kita lakukan adalah yang satu kita coba tanya lagi nih, oke, kalau gitu setelah ini selanjutnya seperti apa? Misalkan kalau pada saat implementasi ada kendala, oh em, Bu, ini sepertinya harusnya diganti pakai ini bahasa Ambonnya kayaknya bisa lebih bagus nih kalau ini benar-benar diganti pakai bahasa Ambon semua total. Misalnya seperti oh, oke. Kalau begitu berarti kita kembalikan lagi kepada guru-guru. Oke, boleh coba guru-guru tuliskan seperti apa maunya diubahnya gitu. Nah, lalu nanti kita revisi. Maksudnya kita yang bantu untuk memasukkan ke dalam modul tersebut gitu. Makanya kenapa tadi mungkin kalau lihat dari PPT itu sifatnya tulisannya draft modul pendidikan orang Basudara. Karena sifatnya memang masih draft gitu. Nanti akan difinalkan setelah memang guru-guru sudah memberikan masukan. Misalkan, Bu, ternyata kok anak didik kesulitan ya. Tadi ternyata kalau pertanyaan pemantiknya itu seperti ini. Boleh nggak ya, saya kemarin gantinya jadi gini, Bu. Saya nanya ini dulu, kemudian baru nanya yang ini, baru nanya yang ini, Bu. Oh, oke, jadi urutannya ya. Iya, oke, boleh mungkin Ibu atau Bapak coba mengganti. Nah, nanti bisa diberikan kepada kami untuk kita masukkan ke modul tadi gitu. Supaya modul tadi akhirnya bisa menjadi utuh dan modul itu sebenarnya balik lagi bukan buatan kami, tapi memang buatan dari guru-guru tersebut. Gitu. Jadi mungkin itu dampaknya terhadap modul kalau dari supervisi intervisi dan sebenarnya sekarang masih berjalan nih. Sekarang pendidikan orang Basudara itu masih berjalan, masih diimplementasikan dan guru-guru juga masih banyak coba menerapkan kembali dan memberikan input untuk pengembangan modul ini. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang Negeri Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang kader Sapa, setelah supervisi dan intervisi, yang biasa kita lakukan adalah lebih ke em, membantu kader Sapa untuk mengarahkan kembali nih. Sekarang setelah supervisi intervisi ini, teman-teman mau apa? Gitu. Misalnya mereka bilang, oke, ini sepertinya kita bisa mulai nih untuk mengembangkan UMKM yang ada di negeri kami. Seperti kalau ini ada Mama Ratna seperti kalau di Kader Sapa Tial, itu Kader Sapa sudah menemukan ini. Oh, oke, ini ada ibu A, ibu B, ibu C, ibu D yang punya UMKM yang ada berjualan seperti itu. Nah, kita bisa nih mulai mendata ibu-ibu itu. Dan seperti atau mengembangkan kapasitas mereka tentang bagaimana sih supaya produk mereka bisa dikenal oleh halayak yang lebih banyak misalnya seperti itu. Jadi lebih ke langkah selanjutnya yang akan dilakukan kader Sapa ini apa nih? Dibuat lebih terstruktur atau bisa juga ada beberapa kader Sapa yang jadinya punya inisiasi untuk melakukan mau sosialisasi ya. Ada yang mau sosialisasi seperti eh dari TL juga salah satunya itu yang kayak menginisiasi coba kita bisa nggak ya bikin acara bersama dengan anak-anak dengan gitu. Oh iya boleh, tapi kami perlu pembicara nih atau kami perlu orang yang bisa memberikan materi atau mau mengajak anak-anaknya bermain gitu. Nah, kalau seperti itu, kita bisa merencanakan, oh oke, baik, kira-kira mau dibantu oleh Lapan kah? Atau mau dibantu oleh ada sekolah mana kah yang memberikan sosialisasi ke anak-anak di negeri Tial, misalnya seperti itu. Jadi lebih ke langkah selanjutnya kader Sapa ini mau apa? Seperti itu. Mudah-mudahan cukup menjawab. Oh iya, kemudian satu lagi tentang murid ya, dan penerimaan muridnya seperti apa? Oke, sebenarnya kalau dari penerimaan murid sejauh ini sih, kalau misalkan kita lagi berbicara bersama dengan siswa-siswi, itu mereka terbuka ya, siswa-siswi cukup terbuka gitu. Cuman memang nggak menutup kemungkinan ada juga beberapa siswa-siswi yang mungkin masih ada keraguan atau mungkin masih agak takut, seperti kalau misal mengadakan kegiatan yang melibatkan teman yang beragama lain gitu. Masih kadang agak takut kayak kadang diam dulu gitu atau ya kalau misalkan sekolah mengizinkan ya udah deh. Misalnya seperti itu. Jadi penerimaannya macam-macam sih kalau dari siswa-siswinya gitu. Kemudian kalau dari sisi lain lagi eh kita kadang suka tanya juga kalau dari siswa-siswi sebenarnya lebih sukanya metode seperti apa sih kalau misalkan guru mengajar. Kalian paling suka kalau guru ngajarnya seperti apa? Nah, kadang dari mereka juga bilang, kita lebih suka kalau guru-guru cerita. Misalnya, oh oke. Berarti ini cerita nih buat siswa-siswi di sana itu diterima nih. Itu pendekatan yang baik.
Oh, sama ada juga siswa-siswi yang lebih senang kalau video, Kak. Kalau pakai video. Oh, kalau pakai video. Oh, oke. Jadi input-input seperti itu yang sering kami terima sih kalau misalkan berbicara dengan peserta didik. Dan sebenarnya pendekatan POB ini memang kita nggak secara langsung nggak secara langsung menyasar peserta didik, tapi kita jalannya tuh lewat ke guru, peningkatan kapasitas gurunya dulu, kemudian guru inilah yang baru em, berhadapan langsung dengan peserta didik seperti itu. Karena kami sangat yakin bahwa yang paling tahu soal peserta didik masing-masing itu adalah para guru gitu. Makanya input-input dari supervisi dan intervisi dari para guru itu sebenarnya sangat berharga untuk pengembangan modul karena kami yakin bahwa guru inilah yang paling tahu siswa-siswi ini tuh seperti apa. Mungkin itu saja dulu, Mbak. Ya, jadi mudah-mudahan jawabannya eh, bisa diterima. Dan ya, kalau tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Embun, yang tidak kami inginkan di sini adalah kemudian para siswa itu jadi membandingkan gurunya dengan orang lain yang datang mengajar, dan kemudian em, mungkin mereka bilang lebih suka dengan kakak-kakak aja yang mengajar, tapi bukan ibu guru. Padahal yang sehari-harinya harus berhadapan dengan siswa itu adalah ibu guru. Jadi penekanan kembali yang disampaikan oleh Embun bahwa tetap yang menyelenggarakan, yang melakukan pendidikan orang basudara itu adalah para guru, bukan bukan dari tim yang membawakan pendidikan orang basudara. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin Oh iya, iya Hamatan. ada. Ya. Tadi ada pertanyaan tentang kendala mungkin ya apa kendala yang kami hadapi di sana. Um, Mungkin kalau dari yang community based tadi yang NRTPA, kadang hambatan yang kami temui dalam tadi proses yang intervisi supervisi itu bahwa mungkin kader sapanya masih bingung nih setelah dapat pelatihan bingung satu yang pertama dilakukan tuh apa sih gitu. um, Mungkin bingung mau mulai dari sosialisasi kalau mau mulai dengan membangun kerjasama dengan siapa gitu. Mereka masih bingung karena tadi seperti yang kita lihat juga peran dan tugas kader sahabat tuh banyak dari promotif, preventif, kuratif itu jadi peran mereka juga. Um, jadi salah satu yang kami lakukan selama proses supervisi itu adalah membantu kader sapa untuk um, coba mulai satu kegiatan yang kalian lakukan dari yang sederhana aja juga nggak apa-apa. Misalnya mulai dari masuk lewat kegiatan-kegiatan dengan anak kah, begitu. Um, Mungkin itu salah satu kendala yang kami hadapi gitu ya. Terus juga tadi seperti yang aku juga udah sebutkan sebelumnya, dinamika komunitas itu berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa berekspektasi bahwa oke semua guru ini bisa langsung menerapkan um, atau semua kader sapa ini bisa langsung melakukan kegiatan sosialisasi nih. Tapi ada juga yang mungkin guru-gurunya masih kurang pede gitu. Gimana ya cara menerapkan modulnya di kelas? Atau kader sapanya juga masih kesulitan nih. Apa ya hal pertama yang harus dilakukan begitu? Itu sih mungkin dari kendalanya. Atau mungkin kendala dari kami gitu ya sebagai pelaksana intervensi. Um, Mungkin ini bukan kendala tapi jadi pengalaman baru sih tadi. Kayak kami saat mau mengunjungi berkoordinasi dengan dinas itu perjalanannya panjang gitu. Mungkin beda dengan kalau di Jawa mau bertemu dengan orang dinas, oke tinggal naik mobil aja mungkin 30 menit gitu. Tapi kalau di sana um, perlu nyebrang pakai kapal feri, lalu perlu um, naik mobil lagi berjam-jam dan lain sebagainya gitu. Jadi itu bukan kendala sih, jadi pengalaman baru. Tapi ya um, mungkin berbeda gitu dengan kalau misalnya melakukan hal yang sama di Jawa. Terima kasih Zahra jawabannya. Jadi perlu diketahui bahwa tadi masih ingat tadi di mana dilakukannya kegiatan ini di kecamatan apa? Kabupatennya masih ingat? Maluku Tengah. Jadi ceritanya Salahutu itu adanya di Pulau Ambon.
Tapi Maluku Tengah itu, ibu kota kabupatennya itu ada di pulau lain, gitu. Jadi ada di Pulau Seram. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Zara, kalau harus ketemu sama kepala dinas, nggak bisa di Ambon, mestinya berang pulau gitu. Bisa bisa naik kapal cepat, bisa naik kapal feri biasa, terus apa namanya melakukan perjalanan darat. Iya, mana tadi Ibu Min memberikan jawaban tuh. Maluku daerah kepulauan jadi satu pulau ke pulau lain harus lewat laut darat gitu. Ya, jadi itu bisa dibayangkan kalau seperti misalnya kalau kita tinggal di Depok, kemudian ternyata daerah pemerintahannya atau pusat pemerintahannya ada di Pulau Seribu, kan repot banget ya. Hilang KTP mesti lapor polisi ke Kepulauan Seribu gitu. Berapa biayanya? Gitu. Itu yang dimaksud oleh Zahra, untuk berkoordinasi itu tidak semudah itu. Dan kemudian juga saya akan membacakan pertanyaan dari Zoom. Ini namanya Miss Wawa. Salam kenal Miss Wawa. Ini pertanyaannya adalah bagaimana cara pendekatan yang mempermudah berkolaborasi dengan komunitas dan pemerintah setempat, dan bagaimana memperkuat kader di komunitas. Karena saya rasa kadang memperkuat kader itu sangat tidak mudah. Adakah tipsnya? Tipsnya ada, siapa yang mau menjawab? Oh, Oke, baik. Terima kasih Miss Wawa atas pertanyaannya. Oke. Nah, tentang cara pendekatannya untuk mempermudah kolaborasi dengan komunitas dan komunitas tempat. Nah, jujur kalau boleh berbagi, ini kami juga sangat belajar banyak soal bagaimana nih masuk ke komunitas dan juga berkolaborasi dengan komunitas tempat itu dari Ibu Bay, dari Mama Bay tadi, Mama Bay Hajar Tualika, Ketua Yayasan di Lapan tadi. Dan menurut kami yang paling penting adalah yang pertama itu dia pentingnya kita kolaborasi dan kita tidak bekerja sendirian. Gitu. Makanya tadi di awal sekali Mbak Fitri juga sudah menyebutkan bahwa ini sebenarnya bukan kerja Rockmi sendirian, tidak sama sekali, bukan. Tetapi itu kita juga banyak kerjasama dengan tadi 8 lembaga swadaya masyarakat lokal yang ada di Maluku gitu. Dan itu sebenarnya salah satu contoh yang membuat kami juga sangat mudah untuk bisa mengenali soal budaya setempat, soal pemerintahan setempat itu kerjanya seperti apa sih gitu. Dan memahami strukturnya itu seperti apa sih, kita harus jalannya masuk lewat mana dulu nih. Nah, itu kita belajar banyak karena kita bekerja sama banyak dengan lembaga swadaya lokal gitu. Kemudian mempermudah kolaborasi dengan pemerintah setempat. Nah, ini kami juga banyak belajar bahwa ternyata kalau pendekatannya 8, jadi kayak buka dapur ya. Pendekatan 8 juga adalah kita juga perlu tahu bahwa mm, sebenarnya struktur di masyarakat itu seperti apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga perlu tahu sebenarnya eh, kita perlu yakin bahwa yang kita lakukan ini adalah sebenarnya membantu kinerja pemerintah juga loh. Kita membantu supaya mm, tugas-tugas pemerintah itu juga bisa terlaksana di masyarakat. Jadi kita sifatnya seperti jembatan juga gitu antara pemerintah dengan masyarakat. Plus juga kita perlu menekankan bahwa apa yang kita lakukan ini itu nanti keuntungannya memang bukan buat kita, nggak ada untung-untungnya buat kita, buat kami, nggak ada. Tapi sebenarnya semua itu keuntungannya adalah untuk masyarakat itu sendiri, untuk komunitas itu sendiri, dan untuk pemerintah setempat itu sendiri sebenarnya. Gitu. Itu yang kita rasakan itu paling paling terasa sih hal-hal seperti itu. Oh, oke, meyakinkan bahwa program ini atau kegiatan ini itu kepentingannya ada dan keuntungannya itu ada di masyarakat dan di pemerintah setempat itu jadi penting seperti itu. Dan jadi penting juga untuk menemukanali tentang ini juga orang-orang penting atau orang-orang yang apa ya Mbak sebutannya ya, orang-orang yang punya potensi di komunitas gitu. Itu juga jadi penting gitu dalam hal ini. Dan tadi kalau tipsnya untuk kader, memperkuat kader di komunitas, karena saya sering kali merasa
itu sangat tidak mudah. Iya, sebenarnya kita juga mengalami kesulitan yang sama ya. Memang pasti tidak mudah ya, Miss Wawa ya, gitu untuk memperkuat kader tersebut gitu. Tapi yang kami pelajari adalah bahwa untuk memperkuat itu ternyata perlu juga ya untuk sering-sering nih kita berkomunikasi dengan kader Sapa itu sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga kita bisa mencoba bersama-sama berdiskusi dan menemukan lagi bahwa ini loh, ini tuh kita ada banyak potensi loh. Teman-teman tuh ada banyak potensi loh. Kadang-kadang kader Sapa juga sudah tahu ya sebenarnya potensi dari negerinya masing-masing tuh apa. Sebenarnya itu sudah tahu gitu. Dan yang paling tahu juga pasti teman-teman kader Sapa ini, bukan kami gitu. Itu sudah pasti gitu. Dan jadi yang perlu kita lakukan adalah meyakinkan bahwa bisa tuh coba dicoba dari situ. Gitu. Meyakinkan kembali itu bisa kita coba ajak ibu siapa itu mungkin bisa membantu untuk pelaksanaan kegiatan kader Sapa ini. Iya itu coba diajak dulu gitu. Jadi memperkuat kader Sapa itu juga bisa memperkuat dan meyakinkan bahwa hmm, setiap negeri punya potensi masing-masing dan sebenarnya setiap masyarakat di dalamnya itu yang paling tahu mana potensi dan mana kekuatannya masing-masing dan itulah yang perlu diyakinkan eh, saja gitu. Seperti itu sih mungkin ya. Ya, terima kasih Bun. Semoga pertanyaan Miss Wawa terjawab. Em, Ya intinya adalah Miss Wawa, kader itu jangan ditinggal gitu, jangan dilatih satu kali terus ditinggalkan karena sebetulnya kader itu seringkali tidak percaya diri ketika dapat satu kali pelatihan. Ini seperti hal baru, ini sesuatu yang tidak saya pahami gitu. Jadi kadang-kadang itu menurunkan motivasi. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bun, kadernya perlu sering-sering disapa, ditanya kabarnya, ditanya apakah ada kesulitan, dan kalau ada kesulitan apa yang bisa kita lakukan, memberikan coaching kah, atau kita perlu memberikan pelatihan tambahan untuk para kader, atau apa yang bisa dilakukan seperti itu. Jadi jangan intinya kalau kita mau terjun ke komunitas, jangan bikin proyek yang sifatnya terjun payung. Satu kali pelatihan terus tinggal nggak akan pernah berhasil gitu. Jadi um, ya itu tadi proses ya. Kalau di psikologi kita belajar bahwa untuk mengubah perilaku itu perlu setidaknya 6 bulan. Jadi setidaknya 6 bulan ini didampingi terus. Tapi kemudian nanti sesudah itu ya tetap perlu ada um, pengawasan, supervisi, monitoring dan sebagainya. Meskipun tidak sesering pada 6 bulan pertama. Tapi jangan dilepas, intinya seperti itu. Dan ada pertanyaan dari Ibu Min yang sudah dijawab oleh Kakak Bay. Apakah programnya akan berlanjut? Insya Allah dilanjutkan Ibu Min, karena guru-guru dan kader Sapa juga sudah pegang komitmen. Tapi apakah diperluas sampai sejauh apa? Mohon doanya supaya Kakak Bay tetap sehat, semangat, karena Kakak Bay ini harus lobby-lobby ke kawan-kawan dari Sasakawai, Mace. Gitu. Jadi supaya mereka juga bisa memberikan dukungan, terutama dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini supaya bisa diperluas ke daerah lain lagi gitu. Dan mungkin juga ada pemerintah mungkin atau masyarakat lain yang mau berpartisipasi. Saya yakin Kakak Bay akan sangat senang dengan senang hati dengan tangan terbuka menerima keterlibatan orang lain. Ini ada pesan dari Marianusi Leni. Maluku Kota Ambon sudah saling membaur, apalagi di negeri Beta sama Husu. Oh, syukur juga kalau bisa begitu ya. Jadi itu yang kita harapkan memang Usi Leni atau Caca Leni. Jadi semuanya sudah membaur, tapi apa yang diperjuangkan, apa yang sedang diusahakan oleh Lapan dan kami di sini adalah membuat ini sebagai sesuatu hal yang terjadi bukan sekadar di Amahusu, tapi di daerah-daerah lain di Pulau Ambon maupun pulau-pulau lain di Maluku. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri. Ya.
kita akhiri kegiatan Eh, Research Day hari ini. Beta bisa tambah sedikit saja, tambah Iya, sedikit boleh, saja. sudah pasti. Bisa di spotlight itu Kakak baik. Yo, Iya, mari Mace, silakan. eh, jadi Beta cuma mau tambah sedikit saja. Eh, jadi Ibu Min, ini modul ini kan modul belajar dari refleksi pengalaman peserta didik dengan guru. Jadi kalau dilihat dari alur penyusunannya, ini modul ini tidak empat dimensi itu bukan eh, dibuat oleh teman-teman, tapi itu berdasarkan diskusi dengan siswa dan setelah itu penyusunan modul, terus peningkatan pelatihan guru, lalu guru implementasikan, lalu dampaknya itu diukur adalah di siswa. Lalu untuk tahapan selanjutnya itu kita berharap didukung oleh Kemenak karena Kemenak juga punya program moderasi beragama. Lalu di Dinas Pendidikan itu diintegrasikan ke dalam mata pelajaran termasuk di P5 itu. Lalu bagaimana ini diinternalisasikan menjadi modul pendidikan orang Basudara di sekolah. Jadi kita berharap ke depan semua guru dan sekolah itu mengembangkan modul ini. Modul ini dia bukan modul yang stuck, tapi dia bisa berkembang berdasarkan pengalaman guru dan peserta didik. Karena perubahan yang kita lihat itu adalah di peserta didik, tapi bagaimana guru bisa mengembangkan nilai-nilai ini untuk diinternalisasikan bagi siswa yang mendapatkan muatan materi dari modul ini untuk diterapkan ke dalam kehidupan keseharian. Dan sekolah itu kita berharap ke depan semua sekolah itu dia bisa lebih ramah, lebih peduli terhadap anak, tidak lagi melakukan tindakan kekerasan atau bully. Lalu bagaimana nilai-nilai kesetaraan gender ini kita mulai promosikan di lembaga pendidikan formal, lalu memotivasi anak untuk bagaimana anak-anak Maluku ke depan punya eh, maksudnya motivasi diri dan punya harapan yang lebih baik, termasuk juga bagaimana menumbuhkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Jadi modul ini dia berkembang karena ini modul kolaboratif. Lalu teman-teman dari Rohmi itu melihat dari aspek pemulihan yang integratif. Lalu guru mempraktekkan sesuai dengan pengalaman lapangan. Lalu dampaknya kita ukur adalah di peserta didik siswa. Terus kalau Kader Sapa itu ya kita berharap 5 negeri ini sebagai negeri adat, bagaimana partisipasi perempuan itu kita dorong. Lalu setiap kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender itu sebenarnya para Kader Sapa yang mendapatkan legalitas dari desa ini bisa melakukan pendampingan, lalu juga melakukan upaya-upaya pencegahan, lalu kegiatan bagaimana data pilah gender di tingkat negeri untuk kita mendorong desa yang lebih inklusif, tapi kita menumbuhkan kepemimpinan perempuan di tingkat lokal. Jadi ini kegiatan kolaboratif yang kita lakukan untuk bagaimana kerjasama Rohmi dan Lapan ini, kalau orang Ambon bilang sudah jadi pelagandong, sudah jadi gandong. Jadi teman-teman Rohmi banyak membantu dari aspek psikologis dan pemulihan tadi. Jadi mungkin seperti itu, tapi pendekatan-pendekatan komunitas itu seperti tadi sudah dijelaskan oleh Zahra sama Embun, artinya kami banyak mengidentifikasi potensi-potensi lokal dan sumber-sumber lokal perempuan yang punya potensi yang bisa menginisiasi untuk supaya kegiatan kami ini dia bisa berkelanjutan. Kalau tidak ada dukungan, tapi kami juga advokasi lewat desa untuk juga diadopsi di pemerintahan negeri supaya keberlanjutan itu terus diinisiasi oleh para kader atau perempuan yang ada di negeri atau komunitas tersebut. Mungkin itu jadi minta maaf Oke, ya. banyak Terima Mace untuk kasih. tambahannya. Untung sinyal baik. Kalau Ini sync ya, nggak ini bisa. oke. Sukses ya buat ini, buat apa namanya, acil-acil.
dua acil itu aktivis cilik. Yo, yo, Iya. dangkelai. Ya, Mm-mm. terima kasih itu tadi yang disampaikan oleh Kakak Bay. Dan ini ada Usileni bilang ada peran penting dari Lapan untuk toleransi yang terjadi di Amahusu karena Lapan menanamkan nilai-nilai toleransi. Memang Usileni katong semua belajar banyak dari Kakak Bay dan dari Lapan nih. Gitu. Kemudian ada Odi Tuhumena. Usi bilang Magister Psikologi Sains UI yang berasal dari Ambon sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga nantinya bisa ikut berkontribusi. Semoga ya, tidak harus menunggu bergabung dengan Rohmi, bisa langsung bergabung dengan Lapan kalau nanti kembali ke Ambon. Jadi ini adalah inisiasi yang sudah dilakukan, tapi bagaimana kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari memang sangat tergantung pada keinginan kita dan eh, apa namanya kreativitas masing-masing. Jadi eh, UCOD silakan untuk mempraktikkannya nanti kalau memang pulang ke Ambon. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas atensinya, atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga yang disampaikan hari ini memberikan perspektif baru atau menambahkan perspektif yang sudah dimiliki oleh Anda sekalian. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri kegiatan hari ini. Selamat sore. Terima kasih semua.